itu adalah surat yang turun di Madinah. Artinya surat Madaniyah. Tapi kenapa diletakkan di nomor 9? Padahal ayat-ayat yang Makkiyah diletakkan di ayat-ayat surat-surat terakhir. Kenapa demikian? Turun ini setelah surat Al-Maidah. Kenapa diletakkannya setelah surat Al-Anfal? Diaturnya itu oleh malaikat Jibril, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perenungan pertama. Surat Al-Bara'ah, surat At-Taubah disebut juga surat Al-Bara'ah. Karena diawali dengan bara'atum minallah. Allah memutus hubungan gitu, loyalitas. Dan tidak pakai basmalah. Karena ada yang menafsirkan, oh ini karena ayatnya perang semua ini, ngajak perang. Tapi ada mufasir yang menyebutnya bahwa ini satu flow dengan surat Al-Anfal. Kenapa dia ditaruh di setelah surat Al-Anfal? Surat Al-Anfal berbicara tentang harta besar negara, yang bentuknya harta besar negaranya itu berupa harta rampasan perang. Itu surat Al-Anfal namanya. Pengelolanya gitu, itu tidak boleh oleh Allah. Tidak boleh Allah membarok, Allah dan Rasulnya membarok kepada orang-orang yang kemudian tidak boleh mengelola harta besar negara itu. Nanti ada di dalam surat At-Taubah itu ada 4. Orang musyrik, ulama busuk, lalu kemudian orang munafik, dan orang dolim. Itu nggak boleh dipercaya mengelola harta negara, pasti kalian kacau. Nah ini rumusnya. Nah fase ini kita sedang membahas tentang orang musyrik, orang yang mempersekutukan Allah. Musyrik itu ada mempersekutukan Allah secara rububiyatullah, ada yang mempersekutukan Allah secara mulkiyatullah, ada yang mempersekutukan Allah secara uluhiyatullah. Itu. Maka nanti yang faham tauhid ini, dia bisa memahami tentang ujung dari bab Al-Quran namanya surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Jadi tauhid rububiyatullah, mulkiyatullah, dan uluhiyatullah. Sementara seringkali kita memahami musyrik itu ya pakai cincin. Terus cincinnya nanti ada kodamnya apa-apa. Itu mah tauhid rububiyatullah. Kalau terjadi penyimpangan, punya keris, punya apa, nanti dia jadi jimat. Itu namanya tauhid rububiyatullah. Tentang rezeki, penghambaan atas pencipta dan sebagainya. Ada lagi tauhid mulkiyatullah, tidak mau menggunakan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Itu orang musyrik namanya. Dia mengaku beriman tapi berpaling, maka nanti dikatakan tidak mungkin orang musyrik itu akan memakmurkan masjid. Maka nalil musyrikina ayyamuru masajidallah syahidina ala anfusihim bil kufr. Ayat yang ke-17 tuh. Nggak mungkin orang musyrik itu akan memakmurkan masjid. Musyriknya macam-macam. Baik musyrik uluhiyatullah, rububiyatullah, tentang penciptaan. Ada tauhid musyriknya, pengingkaran pada Allah, pada hukum-hukum Allah. Nah, yang dibahas di sini salah satunya musyrik uluhiyatullah. Apa itu musyrik uluhiyatullah? Allah kalah sama selingkuhannya. Siapa selingkuhannya? Orang musyrik uluhiyatullah, musyrik dalam uluhiyatullah. Uluhiyatullah itu memahami la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu tauhid uluhiyatullah. Orang musyrik dalam uluhiyatullah itu dia tidak mengakui Allah sebagai ilah. Maka kalau dia benar tauhid uluhiyatullahnya, maka dia mengatakan la ilaha illallah, tiada ilah kecuali Allah. Itu artinya
la marhuba illallah, karena ilah itu juga maknanya al-marhub. Gak ada lagi yang saya takuti kecuali Allah. Keluar dari wirid itu jadi pemberani dia. Kalau masih borangan, berarti masalah tauhid uluhiyatullahnya. Kalau sudah bilang la ilaha illallah, dia kemudian mengatakan la mahbuba illallah. Tidak ada yang saya cintai lagi setelah ini kecuali Allah. Saya mencintai anak dan istri saya karena Engkau perintahkan ya Allah. Itu namanya tauhid uluhiyatullah. Tidak melakukan ini musyrik secara uluhiyatullah. Apalagi la ilaha illallah, la marju'a illallah. Tidak ada yang saya harap-harapkan kecuali Allah. Kalau kata Imam Ghazali, kalau uang sedang tipis, harta sedang tipis itu gundah. Duh gimana nih? Itu berarti tauhidnya goyang. Biasa aja dompet isi tebal itu biasa. Itu. Jadi kalau dia goyang ketika kemudian sepertinya ada hutang, ada apa, itu tauhidnya memang sedang bermasalah. Dia tidak yakin bahwa Allah Maha Kaya. Itu namanya tauhid uluhiyatullah. Orang yang belum sempurna tauhid seperti ini nggak boleh memimpin negara. Karena nanti dia salah minta tolongnya, bukan pada Allah, bisa minta tolong sama Israel. Lobby Israel. Bisa minta tolong sama temannya Israel, misalnya begitu. Ini namanya tauhid. Maka di dalam surat At-Taubah ayat 24 yang dibaca tadi, itu selingkuhannya tauhid uluhiyatullah. Siapa selingkuhannya yang dibuat selingkuhan Allah itu? Qul in kana aba'ukum. Katakan jika aba itu bapak. Jadi kalau bapakmu pendapat aba itu baik bapak biologis, bapak kakek, buyut, ataupun bapak ideologis. Apa bapak ideologis itu? Tuan guru, guru besar, senior, atasan, itu namanya aba. Katakanlah jika pendapat-pendapat aba hukum, baik bapak biologis atau ideologis itu membuat kalian jauh dari berjihad di jalan Allah, itu kan surat At-Taubah ayat 24. Sampai jauh dari jihad di jalan Allah, maka sampai kalian itu lebih cinta kepada selingkuhannya itu yang berupa senior, ya, itu dan sampai kalian kemudian lebih cinta kepada mereka daripada pada Allah dan Rasulnya dan tidak mau berjihad di jalannya, maka tunggulah kalian dihukum sama Allah. Itu namanya tauhid uluhiyatullah. Jadi kemudian Ibrahim alaihissalam itu kemudian melawan ayahnya karena dia mengajak kepada kekafiran. Apalagi selingkuhannya, wa abnaukum, anak-anak kalian. Kalau anak-anak kalian rengekannya menyebabkan kalian lemah di dalam mencintai Allah dan Rasulnya. Ini kan tadi tauhid uluhiyatullah itu la ilaha illallah, la mahbuba illallah. Tidak ada yang saya cintai lagi kecuali Engkau ya Allah. Maka barang siapa yang ngerengekkan anaknya itu menyebabkan cintanya kepada Allah dan Rasulnya itu dan lemah dalam berjihad, itu maka dia nanti ketika dia dikalahkan sama anak-anaknya, maka tunggulah nanti sampai kalian dihukum Allah. Fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi'amrih. Ayat yang ke-24. Siapa lagi selingkuhannya? Ikhwanukum, saudara-saudara kalian. Katakanlah jika pendapat-pendapat saudara-saudara kalian, keinginan saudara-saudara kalian, rasa takut kalian, rasa cinta kalian kepada saudara-saudara kalian menyebabkan rasa cinta kalian kepada Allah dan Rasulnya dan lemah dalam berjihad di jalan Allah, maka tunggulah sampai Allah menghukum kalian. Yang berikutnya adalah azwaj, pasangan. Katakanlah jika rengekan istri kemudian menyebabkan kalian cintanya kepada Allah dan Rasulnya dikalahkan, lalu kemudian kalian tidak mau berjihad di jalan Allah, tunggu sampai Allah menghukum kalian. Maka Nabi Lut alaihissalam nggak boleh noleh belakang itu ketika istrinya diazab, gitu. Katakanlah jika apa setelah azwaj itu ashiratukum, sanak kerabat. Pendapat-pendapat sanak kerabat kalian itu lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya dan berjuang di jalannya, tunggu kalian sampai dihukum sama Allah fid dunya wal akhirah ini.
Wa amwalun iktaraftumuha. Apa yang disebut dengan wa amwalun iktaraftumuha? Yaitu harta kekayaan yang sedang kamu bisniskan. Katakanlah kalau bisnis kalian gitu, usaha kalian, harta kalian itu harta kalian menyebabkan kalian kalah cintanya kepada Allah dan Rasulnya dan lemah dalam berjihad di jalannya, tunggu kalian sampai dihukum Allah, kata Allah. Lalu apalagi wa tijaratun takhshawna kasadaha, yaitu bisnis yang kalian khawatirkan kerugiannya. Kalau kalian sampai tidak kuat berjihad di jalan Allah, tidak kuat cintanya pada Allah dan Rasul gara-gara karena perniagaan bisnis yang kamu lakukan, tunggu sampai kalian dihukum Allah. Ini surat At-Taubah ini benar-benar surat pemutusan ketaatan, bekerja sama Allah langsung diputus begitu. Maka di ayat awalnya baro'ah, diputus hubungan. Surat At-Taubah ini nggak main-main, makanya dia dua nama, yaitu taubatnya kalau sudah benar di surat At-Taubah, kalau dia pemutusan hubungan koalisinya dengan benar, dia melaksanakan surat Al-Baro'ah. Itu Baro'ah yang seperti ayat pertama. Lalu apalagi? Ini yang tidak mudah di wa masakinu tardaunaha, dan rumah yang kalian ridhoi, dipermak, diperbaiki, direnovasi, ubah lagi, keramiknya ganti lagi, sampai kalian tidak sempat berjihad di jalan Allah, dan kalian tuh cintanya pada Allah dan Rasulnya kalah dengan rumah yang kalian openi, tunggu sampai kalian dihukum sama Allah. Karena ini sedang memilih siapa yang akan menjadi pengelola harta besar negara. Orang-orang yang masih musyrik seperti ini tidak pantas mengelolanya. Nanti bisa kesedot kepada kepentingan seniornya, kepentingan anaknya, kepentingan istrinya, kepentingan kerabatnya, bisnisnya, dan kepentingan memperbesar rumahnya. Maka tidak boleh dia mengelola harta besar negara kalau masih musyrik seperti ini, kecuali itu digunakan untuk berjihad di jalan Allah, fasilitas itu. Maka nanti salah satu perbaikan awal sebelum masuk kepada ulama yang busuk, orang munafik dan orang dolim, kan ini masih bahas tentang orang musyrik. Perbaikannya itu namanya masjid. Itu surat 18. Sesungguhnya pemakmur masjid yang original itu yang melalui 4 kompartemen, yaitu mereka beriman pada Allah dan hari akhir. Artinya kompartemen ideologinya benar. Yang kedua, kompartemennya apa? Aqamas shalah. Dia mengerti tentang leadership, bagaimana memimpin dan dipimpin. Dan sholatnya yang menyebabkan bisa menyelesaikan kemungkaran. Surat Al-Ankabut. Inna sholata tanha anil fahsya'i munkar. Yang keempat, masjid yang benar itu memiliki kompartemen ekonomi. Kalau orang ada masalah, kalau datang ke masjid mestinya selesai. Karena masjid itu punya 2 infus. Jurisprudensinya zakat memang. Infus pertama namanya infus dana sosial. Itu untuk 8 asnaf. Apa yang masuk ke infus itu? Zakat, infak, wakaf, hibah, bantuan sosial dari negara, CSR, kemudian apa lagi? Dam itu bisa diambil ntar lagi. Dam, bedanya bisa diambil. Dan sebagainya. Kurban, maka dia punya infus namanya infus dana sosial. Mesti nggak ada orang susah kalau masuk masjid, kalau dikelola. Karena ada kompartemen ekonomi. Apa infus berikutnya di dalam kompartemen ekonomi itu? Yaitu dana komersial. Jadi dana-dana tadi yang masuk itu dikelola jadi bisnis. Tapi jangan bisnis personal. Bisnis punya umat. Namanya bisnis beramal jama'i. Para ulama dahulu kemudian membuat tempat itu namanya koperasi. Di pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Jadi mestinya masjid itu punya infus sosial dan infus komersial. Jadi nggak ada orang nganggur kalau masjidnya bekerja sesuai fungsi ini. Tapi ada orang yang mengatakan, saya kan sudah ngurus-ngurus masjid. Lihat ayat yang ke 17-nya itu. Tidak mungkin orang yang masih musyrik, baik rububiyatullah, uluhiyatullah, dan mulkiyatullah itu mengurus masjid dengan benar. Maka harus dibersihkan memang. Beriman pada Allah dan hari akhir itu kompartemen ideologi itu. Karena apa bahayanya?
Pada surat Al-Baqarah ayat yang ke-8 dikatakan, ada manusia yang ngaku benar ideologinya tapi dia tidak benar. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Ada orang yang karena sana kemari, saya udah benar ideologinya beriman pada Allah dan hari akhir. Enggak valid kata Allah. Itu surat Al-Baqarah ayat 8 yang merupakan awal-awal membahas kaum munafik. Maka tidak mungkin orang yang kemudian masih kotor itu mengelola masjid dengan benar. Maka ayat yang ke-19 lebih tegas lagi. Tidak sama orang-orang yang mengaku mengurus masjid seperti di Masjidil Haram nih contohnya nih. Ya, ngatur minumnya orang, ngatur hajinya orang, jadi panitia. Itu tidak sama nilainya dengan orang yang pengurus masjid yang berjihad di jalan Allah. Ini jelas tuh ayat 19, nggak sama nilainya. Terus kita disebut orang yang memakmurkan masjid hanya karena menjadi panitia itu dan tadinya ini dan itu. Pemakmur masjid yang original itu sesuai dengan standar yang ke-18. Yaitu dia tahu tentang kompartemen ideologi, kompartemen leadership, kompartemen ekonomi, dan kompartemen kaderisasi. Namanya itu walam yahsya illallah. Itu lengkap semua. Maka masjid yang asli seperti itu. Maka nanti di dalam surat At-Taubah ada masjid diror. Masjid yang harus dibakar. Ada nanti di sini nih di tengah-tengah. Apa masjid yang dibakar oleh Rasulullah itu? Masjidnya bagus, tapi di situ kerjanya orang marah-marah. Orang pecah belah. Kamu salah, kamu salah, kamu salah. Begitu aja kerjanya orang di situ. Lalu mengaku paling benar. Karena dia melakukan kemusyrikan. Sebagaimana disebut oleh surat Ar-Rum ayat 31-32. Wala takunu minal musyrikina minal ladina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hisbin bima ladaihim farhin. Jangan kalian seperti orang musyrik yang kerjanya pecah belah dan bangga dengan kelompok-kelompok. Jadi kalau masjidnya masih ada kelompok-kelompok, masjid itu berbahaya. Masjid itu mestinya menjadi titik temu. Itu pelajaran nanti masjid yang bisa menyeleksi fit and proper orang yang layak menjadi pemimpin. Itu namanya surat At-Taubah. Jadi kalau orang sekedar mengatakan saya sudah nganterin minuman, ngurus orang, naik haji, tapi dia tidak kemudian mau menggunakan keimanan dengan benar, ideologinya dengan benar, itu tidak sama nilainya dengan orang yang original menjadi pengurus masjid yang benar. Surat At-Taubah ayat ke-18. Maka di sini nanti dijelaskan orang musyrik itu jangan masuk Masjidil Haram karena najis. Itu di Masjidil Haram. Kalau di sini gimana? Di masjid. Ya nggak apa-apa dia di sini asal jangan badannya najis. Dia sudah bebersih dan sebagainya. Maka di Turki itu kemudian orang-orang yang non muslim masuk ke masjid, akhirnya masuk Islam. Jadi najisnya itu ketika di Masjidil Haram. Kalau kemudian di sini dia mau mandi, bersuci, tidak ada bekas pipis, ceboknya, silahkan duduk. Lalu kemudian kita belajar Islam. Jadi najasun itu dilarang masuk ke Masjidil Haram. Kenapa? Karena mereka kotor. Kenapa orang musyrik itu kotor? Karena masih punya selingkuhannya Allah. Surat At-Taubah 24, yaitu 8 komponen selingkuhannya Allah. Dia masih kotor jiwanya. Inilah kehebatan surat At-Taubah itu yang nanti melahirkan walam yahsya illallah, pemimpin yang tidak takut kepada Allah. Maka nanti lahirlah kemudian orang yang mampu menegur orang yang dolim. Itu perangi orang-orang mereka itu sampai kemudian ayat 14, 15, 16 itu. Supaya apa? Orang beriman itu lega hatinya ketika ada pemimpin-pemimpin masjid yang berani menegur orang dolim. Nah, ini ayatnya. Ayat yang ke-14. Jadi jangan sampai pengurus masjid itu kemayu, kelihatannya aja baik-baik kayak pendeta-pendeta. Tapi dia harus tegas deh. Ini ayatnya, ayat yang ke-14 itu. Supaya wayasfi suduru qaumin mu'minin, supaya orang beriman itu lega hatinya karena pengurus masjidnya pemberani. Karena di dalam surat 18 pemakmur masjid yang benar itu walam yahsya illallah.
kaderisasinya menghasilkan para pemberani gitu. Ayat yang ke-15 kemudian disebutkan di sana itu Allah nanti akan menghilangkan wa yudhib ghaidha qulubihim. Allah akan menghilangkan amarah orang-orang mukmin. Kan sekarang banyak orang beriman yang marah-marah. Tanah diambil, pagar laut diambil, gitu. Emas diambil. Ini yang bisa membuat lega orang beriman itu pertama kali adalah pengurus masjid yang dia kemudian berani menegur, memerangi orang-orang yang zalim. Karena pengurus masjid itu ciri terakhir dalam kompartemen kaderisasi pada surat At-Taubah ayat 18, walam yakhsha illallah. Dia pemberani. Dia punya darah merah pemberani. Nah, ini kaderisasi yang dilakukan. Kalau tidak, kita hanya melatih anak-anak muda yang penting mungkin bisa ngurus-ngurus, bersih-bersih, jadi marbot, tapi tidak jadi pemberani. Jadi hanya menjadi manpower di masjid-masjid. Ini pelajaran kitabullah ini. Kenapa Nabi Adam alaihissalam ketika turun ke muka bumi pertama kali menghadapi ancaman tudingan malaikat bahwa anak keturunannya itu akan berbuat fasad, saling bunuh, saling tusuk, itu beliau langsung bangun masjid. Namanya Masjidil Haram. 40 tahun berikutnya membangun Masjidil Aqsa. Itulah kehebatan masjid. Maka dahulu masjid atau masjid kecil yang namanya surau itu, anak-anak laki-laki itu digembleng menjadi pemberani. Habis ngaji, dia belajar silet, alang tabang, silat buayo. habis itu kemudian belajar bikin rendang supaya nanti kalau merantau bisa buka warung ambil adzan. Mandiri. Kenapa dulu masjid-masjid di zaman terdahulu, termasuk di zaman Rasulullah SAW, masjid itu menjadi tempat tidur kader-kader, termasuk ahlus suffah, orang yang duafa itu. Akhirnya kemudian Abu Hurairah radhiyallahu an tidurnya di masjid jadi jagoan. Bilal juga begitu. Itu yang ditiru sama nenek mama orang-orang yang arif bijaksana dalam agama di Sumatera Barat. Itu masuk surau anak laki-laki. Supaya sejak kecil sudah tidak berada di ketek mamanya. Masuk surau. Supaya nanti ketika akil balik, dia nggak nelpon, mama ada ini. Berani dia, jadi kawam. Nah, ini pelajaran masjid itu ada di dalam Al-Quran. Mencetak kaderisasi. Lebih dahsyat daripada sekedar dimasukkan ke barak. Pengen tahu nanti dahsyatnya lebih masuk ke barak? Nanti bisa diceritakan sama jenderal. Gimana anak nakal sekarang dimasukkan ke barak. Kalau masuk masjid dia bisa lebih hebat dari masuk ke barak. Nanti kita kupas. Ada semua di sini. Wallahu a'lam bissawab. Silakan Pak Dede. Waalaikumsalam. Mohon koreksi kalau salah. Pertanyaannya bahwa ini kita dengar bahwa masjid itu kan pusat peradaban. Nah, tapi dalam praktiknya kadang-kadang kalau kita katakanlah ya, mungkin nanti banyak tempat. Ya kalau udah berbicara sedikit ya bau-bau politik, udah ada komen, kemudian jangan bicara politik, bicara datang saja. Kedua juga terkait dengan apa namanya ekonomi. Nah, juga seringkali banyak bahwa masjid itu tidak boleh bertransaksi. Nah, menurut saya itu sekarang di area mana yang bisa dijadikan, sementara tadi saya bilang bahwa masjid juga itu bisa dijadikan pusat pergerakan ekonomi. Jadi ini secara fisiknya gitu. Kalau masjidnya itu di tataran mana yang boleh, mana yang tidak boleh, ya termasuk barangkali budaya juga kan, budaya. Nah, seringkali kan kita kebetulan saya sering yang kita ngisi acara di sini, itu mereka juga ingin mengagungkan kebudayaan Islam. Contoh lah, ya masjid ada juga yang boleh nggak sana kayak
apa namanya, hadroh. Nah ini itu sementara ya, saya juga kan ya membaca eh, dari jemaah, kira memang ya selalu memang akan selalu ada dua sisi gitu, yang pro kontra. Itu aja sih sebenarnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Keren ini tadabbur keren. Nanti di dalam surat At-Taubah akan ketemu ulama busuk. Di mana ulama busuk itu menyuarakan supaya masjid tidak seperti masjid yang ke-18. Surat At-Taubah 18 maksudnya. Dia nakut-nakutin bahwa masjid itu hanya digunakan untuk ibadah suci-suci kayak pendeta dan rahib. Nanti ketahuan nanti di sini itu ternyata itu ulama busuk namanya. Maka di zaman Belanda itu ulama busuk itu dijadikan alat untuk memperbodoh umat. Itu pakai undang-undang Stamblad itu, undang-undang Belanda. Sama dengan kami berdiri tahun 1935 itu sebelum merdeka menggunakan Stamblad Belanda, undang-undang Belanda namanya. Di salah satu Stamblad Belanda undang-undang itu mereka mengatakan tidak boleh bicara politik dan ekonomi di masjid. Siapa yang kemudian menjadi juru kampanyenya? Ulama busuk. Nanti ketemu tuh, di sini sih ketemu nanti. Jadi sejarah itu memang tidak bohong. Dan Quran itu maha benar. Begitu. Jadi akan ada provokasi-provokasi semacam itu. Sehingga masjid itu jauh dari kompartemen kaderisasi dan keberanian. Padahal di dalam masjid di zaman Rasulullah SAW latihan perang-perangannya di situ. Kenapa kemudian di surau itu ada belajar silat? Mesti di sini tuh belajar bantingan halus dan bantingan kasar. Jadi kalau diserang itu jangan afan, anda mesti pengajian, tabok aja lagi. Kalau orang kemudian mau menghina Islam. Karena kesombongan itu adalah sodakoh untuk kesombongan. Begitu hadis Rasulullah SAW. Jangan salah pakai. Pada orang yang dolim, sombong, pada Islam kita gemeter karpal sindrom. Tapi pada orang yang hanya beda pakai rebana, pakai beduk, ngajak berantem. Terbalik itu. Nanti dijelaskan di sini. Masjid yang sebenarnya itu kayak apa. Gitu. Masjid yang sebenar itu nanti membuat gentar musuh-musuh Allah. Ngelihat masjidnya itu gentar. Karena di situ ada kegiatan-kegiatan yang membangun keberanian. Walam yahsya illallah. Orang kalau nggak pernah kena angin pukulan, begitu mau dipukul lompat dia. Tapi kalau sudah terlatih, mau dipukul justru masuk dia. Nah itu. Ini hanya ada di dalam masjid pelatihan hebat seperti itu. Sehingga Rasulullah SAW melatih pendekar-pendekar itu di masjid. Banyak hadisnya itu. Sampai Aisyah radhiyallahu anha dia bertelekan di sininya Rasulullah dagunya. Saking mesranya, Rasulullah sedang ngawasin istrinya itu mesra, dagunya di sini namanya Aisyah. Nonton orang-orang dari Afrika yang belajar tombak dan kemudian bertarung di Masjid Nabawi. Hadisnya jelas lengkap. Tapi nanti kalau ada ulama-ulama busuk, dia nakut-nakutin supaya masjidnya menghasilkan para penakut. Itu nanti dibahas di sini nih. Sampai hatam coba surat At-Taubah, ketemu semuanya. Nah, jadi demikian. Dan di sana belajar strategi, termasuk strategi perang, membahas tentang persiapan perang Badar, persiapan perang Uhud. Nanti diceritakan di sini tuh. Bagaimana dia membahas tentang peta perang itu sementara di masjid nggak boleh bicara itu. Meja peta itu, tentara ada di sini, bukit ada di sini. Ini menata pasukan perang Uhud, yang satunya ada serangan udara, satunya serangan depan, itu kan dengan di tempat masjid. Begitu. Lah, jadi bagaimana dengan budaya yang ada? Nanti kalau sampai ke dalam penerapan agama dengan budaya, itu ada di dalam surat Mercusuar, surat An-Nur ayat 55. Kalau kita benar beriman dan beramal soleh, nanti semua orang itu akan dikuasai oleh umat Islam. Lalu kemudian nanti
sampai budaya mereka, budaya itu, Islam itu membudaya. Jadi orang tidak terasa mengikuti Islam itu karena budaya. Soft masuknya. Itu namanya budaya. Itu nanti dijelaskan di dalam surat An-Nur ayat 55. Gitu. La yastakhlifannal ladzina amanu. Nanti Allah memberikan kekuasaan pada orang beriman. Maka nanti di sini kalau kita kupas nih ayat-ayat dari 16, 17, 15 ya, 17 itu sampai 16, maka orang-orang pemberani yang di masjid itu yang kemudian memunculkan peradaban karena membuat orang lain tenang lalu mengikuti Islam dengan tenang. Tadi yang saya bahas itu. Sampai nanti di dalam ayat 29 tuh yang terakhir dibaca itu, nanti sampai orang beriman itu mengambil jizyah. Itu ada kan? Nah, orang-orang beriman itu meminta jizyah. Surat At-Taubah ayat 29. Hatta yu'tut jizyah. Coba lihat tafsir nanti. Tafsir yang paling lembut itu tafsirnya Buya Hamka, kan lembut bahasanya. Itu menceritakan pada surat At-Taubah ayat 29 yang kita baca tadi tentang orang kafir yang mondar-mandir. Kenapa orang kafir mondar-mandir? Ditanya jam itu. Kenapa mondar-mandir? Aduh, saya belum punya uang untuk bayar jizyah. Pajak badan. Jadi orang beriman itu hebat. Kalau dia beriman dan memiliki kekuasaan, harga visanya itu kira-kira 2,5%. Dia bayar pajak, dia bayar zakat, udah cukup. Kita dari dulu sedang memperjuangkan ini. Supaya zakat kita dihitung sebagai pajak badan. Malaysia melakukan itu. Kita ini, Anda baru masuk MUI ini. Anda akan sampaikan, saya akan sampaikan insya Allah. Kenapa kita takut begini? Udah itu pajaknya dicolong lagi. Di dalam Islam itu, kalau orang beriman, bayarnya 2,5%. Kalau ingkar pada Allah, terus ingin hidup di negeri yang aman dari siluman bisnis, uang siluman, aman dari gangguan preman, itu dia harus bayar. Bayarnya berapa? 10%. You mau masuk sini, bayar 10%. Jadi, jizyah ini diajarkan. Karena kenapa? Kita sudah memiliki kehebatan. Tapi karena umat Islam tidak mau menggembleng dirinya jadi hebat, tidak mau belajar ekonomi, bagaimana menata kekuatan, mengendalikan, ya akhirnya dia lemah. Ini jizyah ini nanti dibahas secara khusus tuh ayat 29 terakhir yang kita baca. Bayar 10%. Begitu. Hadapun hadis yang mengatakan tentang tidak boleh berdagang itu maksudnya begini. Saya berdagang sama Pak Haji Alex. Ini Pak sekian ini. Nggak bisa. Turun ini. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Bagus nggak kalau gitu di masjid? Nggak bagus. Itu yang namanya berdagang dalam masjid itu nggak boleh. Tapi kalau pakai WA, string, nanti di acara kita Pak, di event organizernya, nanti Bapak dapat sekian karena Bapak berhasil memasukkan bantuan CSR dari Pertamina misalnya. Cek. Terus gimana kalau begitu? Boleh tidak? Enggak ada, silent. Loh, yang Bapak-bapak bikin di sini apa bukan bisnis itu? Yang Indonesia Damai, apa? Damai Indonesiaku. Apa bukan bisnis itu? Apa logo sponsorshipnya? Ya, bisnis tuh dagang tuh gede tuh, lebih gede daripada jual kacamata. Itu yang jadi terlarang. Itu yang dinasihati tidak boleh. Yang mana? Itu menghadirkan TV itu. Makanya kita yang nyempek. Jadi kemana-mana akhirnya. Kalau gitu nanti ada kegiatan, ada sponsorship, ada apa? Nggak bisa. Padahal sponsorship itu adalah juga dukungan untuk menghidupi. Itulah pemahaman tentang nanti kalau sampai ayat 60 ya. Kalau sudah sampai ayat 60, orang baru mengerti kenapa masjid itu membuat orang bisa aman. Kenapa? Di situ ada reservoir 2 infus untuk masjid. 1 itu dana-dana sosial yang dia hibah, tidak ada return. Apa itu? Zakat, infak, wakaf,
bansos, CSR, sponsorship itu masuk, track bisa digunakan, dana sosial namanya dari donatur. Nah, ada lagi yang berikut yang lebih besar lagi putarannya, namanya dana komersial. Itu dari investor. Ada nanti di sini. Kenapa umat Islam jadi susah semuanya? Akhirnya ustadz-ustadznya yang bergerak di masjid tidak memberikan solusi pada masyarakat. Ini hasil survei kita di pinggir kali tuh. Ustadz tuh nggak ada gunanya, ceramah doang. Anak saya putus sekolah, anak saya bleeding, melahirkan, nggak hadir dia. Nah, hadirnya cuman kalau mau disiapin amplop. Nah, ini hasil temuan, Pak. Di Kota Bogor, kami survei. Kenapa kami membuat gerakan anak muda masuk di masjid, tapi ngerti surat At-Taubah. Jangan sampai anak muda hanya dilatih sebagai tukang sapu, bersih-bersih. Anak muda harus mengerti ini. Jadi nanti memutar dana komersial yang ada return, yang harus dikembalikan kepada investor. Ada nanti di sini, begitu. Nah, karena membaca hadis tapi tidak tadabbur, maka terjadilah kemudian silang sengkarut itu. Maka nanti disebutkan di dalam ayat yang ke-19 itu, orang-orang yang memberi minuman kepada orang yang mengerjakan haji, mengurus Masjidil Haram, kamu samakan dengan orang yang berjihad, beriman pada Allah dan hari berjihad, nggak sama, kata Allah. Jangan kemudian hanya menjadi pengurus bersibuk-sibuk, lalu sama dengan orang yang lengkap pemahamannya di dalam mengurus masjid, nggak sama. Ini nanti dijelaskan di dalam surat Al-Mu'minun. Surat Al-Mu'minun ayat ke-66 dan 67. Pada surat 30 surat Al-Mu'minun ayat 23 ya. 23 di sini ayatnya adalah ayat 68. Surat Al-Mu'minun halaman 346. Pada ayat yang ke-66, orang itu yang merasa menjadi pengurus masjid tapi tidak mau tadabur, itu nggak dicap sebagai pengurus masjid yang benar. Lihat aja di sini. Karena surat Al-Mu'minun itu ciri orang yang beriman. Gitu. Pada ayat yang ke-20 ayat yang ke-66, nah, ya. Jadi orang yang kemudian merasa jadi panitia, kurban dan sebagainya, tapi ketika diajak tadabur nggak mau, beda itu nilainya. Beda ini nilainya. Karena mereka berpaling dari kajian kitabullah. Pada ayat yang ke-67, mereka menyombongkan diri dan kemudian mengucapkan keji terhadap Quran itu nggak ada gunanya. Nah, baru pada ayat 68 disebutkan di sana itu afalam yadabbarul qaula am ja'ahum ma lam ya'ti aba'ahumul awwalin. Maka mengapa mereka tidak mentadaburi Al-Qur'an? Sehingga di dalam surat At-Taubah ayat yang Surat At-Taubah ayat yang ke-19, itu orang yang hanya sibuk-sibuk jadi panitia, memberikan minuman, mengurus-ngurus masjid itu, tapi mereka tidak mau mendalami kitabullah, itu seperti surat Al-Mu'minun ayat 66-67. Orang yang mau berjihad di jalan Allah, yang kemudian di atas derajatnya dari orang yang begitu, itu Al-Mu'minun ayat yang ke-68, yaitu orang yang sibuk mencari tahu caranya hidup begitu dengan Quran. Jadi betapa besar pahalanya tadabbur Quran itu untuk membedakan pengurus masjid yang asli atau cuman panitia. Maka kalau kita dialog dengan masjid-masjid yang cepat perkembangannya, itu salah satunya yang kita diajak dialog tuh Masjid Jogokarian. Ya, Pak siapa? Jazir. Salah satu nasihat beliau supaya masjid itu hebat, masjid itu jangan jadi pemilik pengurus. Masjid itu miliknya umat. Biasanya masjid di mana-mana, kecuali di Al-Muslimun ya, itu miliknya pengurus. Jadi dia sangat mengangkangi masjid itu, sampai kemudian orang-orang tidak melaksanakan Quran dengan asli. Yang lebih bahaya,
ketika di situ ada ulama-ulama busuk yang menjauhkan dari Quran yang sebenarnya. Nanti dibahas tuh dalam surat At-Taubah cara menyembuhkannya. Kalau ulama itu bahkan mau bercokol dan membuat perpecahan dan orang tidak tentram, masjid itu harus dibakar. Lihat nanti di sini. Masjid Diror namanya. Jadi moga-moga kita ini termasuk yang pengelola masjid, pemakmur masjid, bukan panitia pengurus biasa. Supaya pahalanya jauh. Demikian. Quran itu nanti kalau dikupas luar biasa, saudara. Ada tambahan? Ketua ada? Pada akhirnya di dalam kegiatan itu kan tidak bisa memilih dan memilah sementara apa yang disebutkan tadi sepertinya ada semua. Nah, kita kan tidak bisa menjadi blok aliran benar kelompok ini apa semua berada di masjid. Nah, bahkan sepertinya yang hidup itu adalah tadi di ayat 24 gitu kan. Ayat 24 itu jadi subur. Misalkan kapan kita bisa memprioritaskan adalah Allah Subhanahu wa taala atau ketaatan terhadap Rasul. Karena kadang-kadang kan kalau kayak kita menjadi apakah itu juga indikasinya gitu kan. Kalau kita mau ngumpul, mau apa semua, maaf ya, mau ngantar anak dulu. Maaf ya, mau ini ada ini. Jadi di mana ini prioritas yang ya, itu satu hal yang terus yang kedua saya jadi berpikir begini Pak, bagaimana mengurai yang sebenarnya apakah menyebutnya itu yang baik-baiknya saja yang akan ditimbang lebih bagus apa semua, karena pada akhirnya jangan-jangan belajar kita ke masjid kita itu menciptakan menjadi kondisi kita makin tenggelam jadi dalam kemusyrikan. Boleh labelnya Islam, boleh labelnya apa semua, tapi sesungguhnya realnya itu adalah kemusyrikan. Dan herannya orang yang berbeda yang mengatakan begini-begini itu, herannya itu lebih banyak dan lebih berkomplot gitu kan, itu salah ini salah apa semua. Yang tadi menarik misalkan keekonomian bagaimana, saya cuman guyon aja. Kalau begitu di sini nggak ada nanti ojol sholat di sini, karena begitu assalamualaikum itu panggilan itu bisnis, gitu kan, bisa nggak boleh kan jadi. Yang asik itu bagaimana kita mendapatkan pencerahan dari juru damai yang punya wawasan yang luas, yang komprehensif pandangannya. Saya tanya tiap hari ke katakanlah guru besar yang di Indonesia mungkin jarang, tapi Antonio, gimana sih kalau yang berdagang di masjid itu apa sih? Dia simpel banget mencontohkan, tapi orang lain kekeh dengan hadis-hadis dengan apa yang dia bilang kayak begini. Kalau lagi bargaining apa semua tahu mana, ganggu orang sholat nggak? Itu aja intinya. Jadi kalau lagi orang sholat kita rebutan gitu kan, itu di situ aja yang kalau yang lain apa semua itu akan maju kalau berpikirannya tidak boleh ada berdagang UKM ada di depan apa semua itu kadang-kadang. Jadi pada akhirnya itu barangkali untuk menuju yang lebih baik lebih bagus itu berproses. Nah kita berdamai dengan proses itu tuh apa semua. Barangkali kalau tadi yang Pak Kiai bilang ini begini anti musyrik apa semua masalah selesai Pak. Jadi ya, secara berdamai tapi sedikit demi sedikit untuk menegakkan apa semua sama itu apa semua. Ya kalau dilihat kan katanya banyak hari-hari ini itu menciptakan asisten-asisten Allah dan asisten-asisten ahli surga Pak. Haram neraka yang benar ini kamu salah, kamu bid'ah kayak begitu gitu. Gitu Pak. Komennya barangkali kalau bisa dielaborasi lagi gimana kita bisa menempatkan di, jadi kalau diam dan mundur kan nggak mungkin, tapi kalau kita beri sendiri juga lawan yang menyalahkan dengan kita berharap dengan ikut menyalahkan ujungnya nggak dapat apa-apa gitu kan selain perseteruan. Kasih dahsyat ini, langsung terapan untuk membedakan vokalis dan aktivis. Ya, ya. Maka di dalam Islam orang yang memakmurkan masjid itu syarat utamanya dia imannya tidak tercoreng, akidahnya
tidak tercoreng. Tadi kan ada akidah itu akidah rububiyatullah, mulkiyatullah, uluhiyatullah. Yang bersih begini, apa jadi maksudnya innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir? Maka tugas dari orang yang memang pemakmur masjid itu melakukan diklat secara berkala. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Supaya terjadi pencerahan-pencerahan secara berkala. Diklat. Maka materi-materi khutbah, materi-materi pengajian, mestinya jangan dilepas hanya pada ustadz. Desain. Orang di sini, kalau kan ada training sebagai pakar dalam human resource development, pasti Pak Ketua bisa melakukan dengan kandungan need assessment. Orang-orang di sini sebenarnya apa sih masalahnya? Petakan, tak, 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 tak. Nanti pesankan kepada guru-guru agama itu, ini diperbaiki, ini diperbaiki, ini diperbaiki. Seperti kita mengundang trainer-trainer tuh. Ini perbaiki, ini perbaiki, ini perbaiki. Jangan dilepas. Sementara beberapa orang yang kemudian mau mengajar itu juga tidak tahu mau dibawa kemana. Akhirnya dia cuma baca kitab aja. Itu yang pertama. Yang disebut innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Jadi ditata sampai benar pemahamannya. Jamaah itu. Ada yang ngetek kurikulumnya. Ini sudah sampai di mana? Responnya seperti apa? Pak Jazir tuh cakep juga melakukan itu karena dia di kalangan Jogokarian, pengawal-pengawal raja, dia punya intelijen. Bisnis saja ada intelijen, bisnis intelijen, apalagi ngurus miniatur dari negara namanya masjid. Orang itu sudah pemahamannya apa. Sampai kan ada peta rumahnya tuh hijau merah gitu kan? Ya kan? Dia punya intelijen. Ini masih hijau, ini masih merah. Ini miniatur negara ini. Makanya orang yang belajar di masjid itu nanti menjadi leader yang benar. Karena miniatur negara. Dilatih dia. Awasi daerah sana, awasi RW sana, RT sana. Bagaimana suara-suara? Delik sandinya, telik sandinya gimana? Itu masjid tuh harus begitu. Nanti dilatih di sini. Setelah itu berikan diklat. Informasi, pelatihan, khutbah Jumat, jangan dilepas saja. Temanya apa, Ustaz? Mestinya, Ustaz, tema untuk khutbah 3 pekan lagi ini. Selain karena masanya adalah masa Isra Mi'raj, tapi kondisi masyarakat begini. Tolong sampaikan itu secara cepat dan tegas. Jadi by design. Itu namanya innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Sehingga itu meminimalis orang-orang munafik. Apa ciri-ciri orang munafik itu? Nanti dijelaskan di dalam surat At-Taubah ayat ke-67. Gitu. Vokalis-vokalis itu. Yaitu surat At-Taubah ayat yang ke-67. Al-munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'd ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Gitu. Wa yakbiduna aydiyahum nasullaha fanasiyahum innal munafiqina humul fasiqun. Halaman 197 ya. Di situ pada ayat itu disebutkan ini pelajaran yang mau jadi distempel oleh Allah memang benar di original pemakmur masjid pahalanya besar. Makanya belajar surat At-Taubah supaya tidak menjadi panitia belaka. Maka di sini kemudian orang munafik laki-laki dan orang munafik perempuan mereka tuh ba'duhum mim ba'd. Mereka itu satu sama lain. Sebenarnya mereka kayaknya memberikan masukan, tapi mereka tidak memiliki sense of belonging. Iya. Maka ba'duhum mim ba'd. Kayaknya aja, ini, tapi ngomong doang. Pas disuruh tugas nggak bisa. Lawannya di halaman sebelahnya, yaitu surat At-Taubah ayat 71 di halaman sebelahnya tuh. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Nah, ada aulianya.
orang beriman laki-laki dan orang beriman perempuan yang benar itu, yang bisa jadi calon pemimpin, yang bisa digembleng jadi pemakmur masjid, itu pasang badan untuk yang lain. Ba'dhum oleh ba'd itu begini, pasang badan. Ada yang diganggu, jangan macam-macam tuh ya. Itu saudara saya. Nanti berhadapan, langkahi mayat saya. Sampai segitu-gitunya tuh rasa cintanya antara pengurus dengan pengurus dan pengurus dengan jamaah. Karena pemahaman keimanan yang benar. Tapi kalau orang munafik, ba'duhum mim ba'd. Kalau orang beriman, ba'duhum aulia mim ba'd. Jadi orang beriman itu pasang badan, titik temu. Jadi diklat yang dilakukan itu harus mempertemukan titik temu. Kalau disuruh sama semua satu jamaah nggak bisa. Gurunya beda, asal daerahnya beda, jam terbangnya beda, terus mau diseragamkan. Oh, itu melanggar sunatullah. Biaran ya muazzaknya sama, tapi mereka menemukan titik temu dan merasa nyaman. Apa titik temunya? Nah, di dalam masjid itu namanya silaturahim. Ikatan rahim. Ikatan persaudaraan. Di sini ada perut. Maka kalau pengurus masjid itu membuat orang yang masuk masjid merasa welfare, sejahtera, itu orang nggak bicara perbedaan. Itu kenapa kemudian di masjid itu ada 2 infus. Nah ya kan? Nah, karena dakwah itu memang urusan perut. Ma da'autu ila ta'amin wa syarabin. Artinya dakwah itu begitu. Undangan makan dan minum. Yang bisa mempersatukan ya ini. Jadi kalau ada apa tuh ikatan apa? Ampih. Ya memang begitu. Gitu. Levelnya masih begitu. Enggak apa-apa. Ngumpul, ngeriung, apa kabar? Gitu. Karena dakwah itu urusan perut. Ma da'autu ila ta'amin wa syarabin. Undangan makan dan minum. Tapi kalau masjid itu punya 2 infus yang cakep, dia pandai mengambil pemasukan dari dana sosial, dia pandai mengambil dana pemasukan dari dana komersial, ya kopi-kopi teh tiap hari mungkin juga tidak akan berat bebannya. Makanya kita sedang melatih anak-anak muda ke Bandung, kemana kemarin saya itu, yang anak muda itu, yang 1 bulannya bisa mencari zakat infak wakaf 1 miliar per orang. Itu pelatihannya tuh kemarin 2 minggu. Dilatih di sana anak muda. Tapi jangan sampai ketika dia masuk ke masjid dan mau berkontribusi hanya disuruh ngepel, ngangkat-ngangkat meja, jadi marbot. Mestinya anak muda yang dilatih itu menjadi seperti calon pemakmur masjid. Jadi memang masalahnya di sini nanti akan bertemu dengan kelompok ketiga. Nah, ada kelompok yang 4 kelompok kan, yang tidak boleh memimpin negara: musyrik, ulama busuk, orang munafik, dan orang dolim. Nah ini nanti orang munafik ini tidak bisa menjadi pemakmur masjid, nggak bisa dia. Kerjanya bakal ngomong. Karena orang munafik itu kata Rasulullah, dia banyak omong, sedikit bekerja. Ini hadis. Kalau udah banyak omong, sedikit bekerja, dijamin munafik. Ini Nur Zaman tuh begitu. Kalau Nur Zaman mau banyak ngomong, segera istighfar. Tangannya harus bergerak dulu baru ngomong. Karena takut disebut munafik. Sedangkan munafik itu di keraknya neraka. Orang beriman itu kata Rasulullah, sedikit bicara tapi banyak hasilnya. Itu hadis. Jadi nggak usah peduli dengan kelompok-kelompok munafik, karena mereka itu kalau perut sudah ada harapan perut, mereka pasti datang. Begitu, nggak usah dipaksa jadi pengurus. Wong dia ngomong melulu, pas diminta punten. Iya. Jadi di dalam kehidupan harus diyakini bahwa ada 4 kelompok ini yang tidak boleh mengelola harta negara, yaitu apa? Musyrik, ulama busuk, orang munafik, orang dolim. Siapa yang bisa mengelola harta negara? Nih nomor 1 nih, yang digembleng dengan surat At-Taubah melalui masjid. Maka berbahagialah nanti kalau ada calon-calon pemimpin negara itu dari masjid, karena memang benar sudah Islam diterapkan. Kenapa nggak muncul pemimpin yang hebat?
Ya orang yang nggak rajin ke masjid juga dipilih. Nggak mutadabur juga disuruh jadi pemimpin eksekutif, legislatif, yudikatif, sektor private, and third sector. Itu masalah kita memang jauh dari kitabullah. Tapi sabar. Insya Allah kalau kita terus ini, maka saya katakan ini masjid ini hebat ini. Tiap pagi tadabur, tiap pagi tadabur. Bisa-bisa nanti ada muncul pemimpin untuk negara ini atau provinsi-provinsi dari masjid ini atau kota kabupaten dari masjid ini yang hebat karena dia mengetahui cara menjadi leader yang benar. Dari sini dia. Dan bersyukurlah ketika ditakdirkan Allah menjadi pengurus Masjid DKM. Itu takdir tuh. Jangan ditolak-tolak. Takdir. Kalau perlu diperpanjang pengurusnya. Lagi Pak, Kampanye Pak. ada yang berkesempatan ingin berkontribusi karena apa pahalanya bagus sehingga yang berminat banyak juga Pak. Jadi bagus saja. Alhamdulillah. Jadi masjid itu menjadi kata kunci perubahan. Jangan serahkan masjid orang musyrik, akidahnya nggak benar, dia ngaku KTP-nya Islam tapi nggak benar akidahnya. Yang kedua, dia seperti ulama tapi busuk, dia tidak menjelaskan Islam dengan komprehensif. Tiga, munafik, banyak ngomong dan tidak bekerja. Jangan nggak enakan sama yang begini. Karena nanti diajarkan di sini di surat At-Taubah. Salah satu ciri pemimpin itu adalah tega. Tega. Karena kalau kita tidak tega, semua didengar ini, jadi kita goyang-goyang nggak pernah jadi. Tabrak aja. Ini nanti di sini diajarkan. Karena itu cuman omongan orang munafik. Ini tabrak aja. Yang penting kita juga sudah bermusyawarah, tidak bermain one man show. Bermusyawarah. Tapi kalau banyak yang kemudian cuman usul gini, nanti gimana kalau itu ngomong tabrak aja, tak. Itu yang dijelaskan sama jenderal kemarin, Jenderal Bambang itu. Nah, pukul dulu, urusan belakangan. Pukul dulu, urusan belakangan. Iya itu. Jadi menghadapi kaum munafik nanti di saran surat At-Taubah itu begitu. Pukul dulu, urusan belakangan. Karena udah jelas mereka karakternya udah seperti surat At-Taubah ayat 67. Yaitu mereka nggak mau pasang badan, mereka mengajak-ngajak perpecahan, bukan memunculkan tolong menolong. Yang begini tabrak. Ini rumusnya nanti. Karena kita bukan alat pemuas untuk memuaskan semua orang. Insyaallah. Jadi pahalanya besar. Dapat takdir pengurus masjid, pahalanya besar. Sesuai dengan At-Taubah. Ini kampanyenya KPU nanti Pak. Insyaallah. Dan ini Pak, kalau mungkin di sini atau di mana, vokalis itu karena merasa cuma sedikit dia berani teriak. Jadi yang vokalis tadi itu memang dia tahu strateginya harus teriak dulu. Jadi kan karena merasa tidak ini, karena tahu juga bahwa tadi itu pengurusnya juga atau yang dia teriak itu pasti didengar itu memang bikin tanggapi lah, tidak ditegai. Karena tidak didengar maka berani teriak, yang penting pembeda teriak dulu. Jadi mas sedikit tapi berani ngomong aja, oh itu nggak boleh, itu nggak boleh. Ini kita aja, karena sebenarnya bukan mayoritas, karena yang mayoritas juga diem, dia pengen beda, dia pengen, karena pasti ditanggapi nanti lah, pasti dibahas, dia tahu juga dibahas, seneng dia tahu, jadi minoritas tapi dibahas. Karena kita melanggar surat At-Taubah ayat 67. Sudah tahu karakter mereka di munafik, kita masukkan agenda rapat. Bener ini. Surat ini surat At-Taubah nih ayat ke-67 tuh. Orang munafik laki-laki, munafik perempuan itu mereka nggak mau pasang badan, nggak mau nulungin. Mereka cuman ini usul itu. Pas disuruh dia turun terjun, mereka nggak mau. Disebutkan di sini wayak biduna aidiyahum. Tangan mereka mengepal. Apa mengepal tuh? Pelit untuk berkorban waktu,
berkorban uang. Ini omdo. Jadi ketika ada kaum yang omdo, tabrak aja. Terus gimana tuh ngelawan? Nggak ada pemberontak kecil ngelawan kalau sudah tabrak. Bagaimana? Hah? Malah nambah juga. Kalau pelit kan dirinya nggak mau ngasih. Ini yang ngasih diprovokasi. Untuk apa yang bantu? Iya. Itu nggak benar. Ini wayak bidu na aidiyahum. Mereka mengepalkan tangannya mereka. Jadi pasti orang munafik itu cari pengikut juga. Cari teman. Di home pakai home ya mereka. Gitu. Mereka. Terus ketika mereka melakukan pemberontakan, terus mereka ngelawan, tabrak aja. Terus mereka sedih-sedih, nggak usah dengerin. Terus bagaimana ketika mereka mau lapor, nanti makan aja dulu. Nah, gitu caranya. Oh, udah selesai itu. Iya, udah selesai itu. Oh, kenyang. Sambil bisikin. Sudahlah, makan aja. Boleh bungkus nggak? Ya, karena itu cirinya udah. Cirinya. Tetap saja kita rangkul, apa kabar? Tapi kayak Pak Harto tuh. Piye kabari? Ngompol itu. Kenapa? Ketika piye kabari, pistolnya udah dirusuk di dia. Piye kabari? Katanya selalu begini. Nah, nanti kemampuan pemimpin yang dilatih di masjid itu begitu. Dia lembut tapi pandai menggertak. Orang tukang gertak kok kita digertak ulang. Gitu. Itu pelajaran kepemimpinan itu di Quran. Mantan grid. Wallahu a'lam bishawab. Budi. Satu lagi Pak Ustaz. Sampai takbiran nggak apa-apa. Sampai keluar hidangan. Ini baru Tadi tentang membuat pemimpin itu dari masjid. Apakah kita bukan negara muslim, apakah bisa diterapkan di Indonesia? Iya, Pak. Siapa yang membuat Pancasila dan ini kemarin kan hari lahir Pancasila ya. Siapa yang membuat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 termasuk Piagam Jakarta dalam bukan itu ulama mayoritas. Jadi jangan adu domba antara putaran sejarah dengan ketidakberdayaan. Karena kita tidak berdaya, terus kita bilang itu demokrasi itu haram. Gimana sih nggak baca surat Ali Imran ayat 40? Jadi hidup tuh berputar, Pak. Kalau orang tuh sedang berkumpul, menang, dia butuh pemimpin. Akhirnya dia menunjuk satu pemimpin namanya raja. Ya. Itu monarki. Lama-lama beratus tahun anak-anaknya udah bandel kaya, jadi anarki. Anak-anaknya dinastinya. Akhirnya beratus tahun orang pintar kemudian protes menjadi aristokrasi. Nanti anak-anak orang pintar itu kemudian karena sudah menguasai ini, akses anggaran, dia menjadi abuse of power, menjadi oligarki. Rakyat marah lagi. Hanya berputar di sekelompok orang. Berontak, people power. Maka muncullah kepemimpinan rakyat yang membutuhkan, karena banyak rakyat sudah berjuang, berperang, muncullah perwakilan, namanya demokrasi. Nanti kemudian kalau demokrasi ini berjalan terus, rakyat makin banyak, makin bodoh, diperbodohi, maka demokrasi rusak karena kemudian suara digunakan diperjualbelikan. Itu nanti muncullah okhlokrasi. Nanti rakyat marah lagi, berontak lagi semuanya, people power, nyari pemimpin, raja lagi, monarki. Tapi itu ratusan tahun, Pak, putarannya. Jadi jangan adu-adukan. Ini kan kita begini karena demokrasi, bukan. Kita ini sedang dalam fase itu. Sehingga para ulama dulu meletakkan Dewan Perwakilan itu sebagai bentuk demokrasi karena fase itu. Yang asli di dalam undang-undang, Pak, itu namanya seperti ahlul halli wal aqdi. Kalau mau memilih khalifah itu perwakilan, Pak. Karena nggak mungkin one man one vote di seluruh kekhalifahan yang meliputi berbagai benua. Suruh datang semuanya. Namanya ahlul halli wal aqdi. Itu ditiru juga cara begini dari dulu
oleh ketika gereja memilih paus, ya kan, kardinal ngumpul kan, dan dia merupakan perwakilan kan, itu demokrasi semacam itu. Lalu kemudian perwakilan itu ditunjuk dari negara Indonesia itu namanya DPR, DPRD. Itu direkam di dalam Undang-Undang Dasar 1945 karena kita kan daerah kepulauan. Maka muncul itu ahlul halli wal aqdi. Jangan kemudian dibentur-benturkan karena kita tidak tahu bagaimana solusinya, dikit-dikit nyalahin demokrasi. Pas ditanya, kekhalifahan model apa yang Anda tawarkan di era demokrasi? Wallahu a'lam, saya mengisi pengajian. Nah, nggak bener Anda dialog. Jadi mesti yang lengkap. Nah, jadi itu adalah perwakilan. Maka menarik dialektikanya Bung Karno ketika tidak menepati janji. Apa janjinya? Kan janjinya tadinya ketika 7 kata di dalam Piagam Jakarta yang harus dibaca Bung Karno. Bung Karno tuh kalau kemerdekaan tuh proklamirnya mestinya baca Piagam Jakarta. Itu yang disebut pengkhianatan sejarah. Dia coret-coret di atas piano. Dia tidak mau baca seluruhnya Piagam Jakarta yang seharusnya dibaca pada saat kemerdekaan. Ini sejarah, Pak. Begitu. Maka kemudian perwakilan-perwakilan itulah yang kemudian memilih presiden. Nah, sekarang dirombak-rombak dengan adanya amandemen-amandemen itu. Saya pernah ngumpul ngisi pengajian di rumahnya Prof. Rashid. Beliau termasuk yang mencetuskan tentang one man one vote, kemudian dukungan terhadap amandemen, dan kemudian ada raja-raja kecil seperti itu. Saya dialog, beliau menunjukkan penyesalannya bahwa itu sebenarnya nggak benar tuh, masa lalu. Begitu. Saya ngisi di rumahnya di daerah Pasar Rebo ke sana tuh. Ya. Nah, jadi kita sebenarnya bisa melakukan dengan perwakilan itu. Maka dialektikanya Bung Karno ketika dia sudah mencoret 7 kata itu, terus berjanji akan mengembalikan, Daud Ber'eh nangis ke Daud Ber'eh di Aceh. Maaf Bang, ini saya akan kembalikan. Seperti nangisnya Megawati. Air mata buaya, kata orang Aceh. Nangis juga kepada saudaranya, sama-sama satu kosnya, yaitu di rumahnya Pak Cokro, yaitu pemimpinnya DITI, Kartosuwiryo, nangis juga gitu. Nah, marah anak-anak guru-guru kita orang di Partai Masyumi, maka apa dialognya Bung Karno? Bung, katanya, kalau memang ingin menegakkan 7 kata syariat Islam itu, penuhi saja tuh ruang-ruang DPR. Kalau Anda sudah mayoritas lebih, semuanya Anda atur. Nah, jadi ini masalahnya, kita jangan dijebak-jebak seperti Laksamana Maeda yang mengatakan, gara-gara ucapan orang Indonesia Timur yang sedikit, mau berontak, lalu kita coret-coret 7 kata dari Piagam Jakarta. Itu sama dengan tadi tuh, pertanyaan di sini nih. Kalau ada orang yang heboh, padahal jumlahnya minoritas, dan dia kemudian tidak jelas entah ada di mana, suaranya cuma kesana kesini, provokasi, tabrak. Dulu kita tidak mau menabrak. Ketika kemudian ada Laksamana Maeda itu menyatakan, nanti pecah dong Indonesia Timur ini, tabrak aja padahal. Itu kesalahan ulama. Dulu yang kemudian ditulis oleh yang membuat Undang-Undang Dasar 1945. Jadi kalau mau jadi ulama yang jujur, jujurlah bicara sejarah. Nah, jadi kalau memang mayoritas umat Islam, nggak usah takut kalau kemudian kita memimpin dengan kitabullah. Oh, mayoritas, begitu. Mayoritas. Tapi ada ulama-ulama busuk yang mengatakan, udahlah jangan bicara politik, bahkan mengajarkan golput. Akhirnya ketika terjadi keberpihakan pada umat Islam, kalah semua karena umat Islam suaranya dicolong orang. Maka ketika ada kawan-kawan yang diberedel oleh pemerintah lalu datang ke DPR minta tolong dong, kami kok ditekan.
Apa kata teman-teman DPR? Kalian kan mencubit-cubit kami ketika pemilu, kalian bilang golput, golput. Sekarang ketika banyak orang-orang yang tidak suka pada perjuangan Islam dan memberedal kawan-kawan ini, kalian minta tolong pada kami. Selama kami berjuang di pemilu, kalian ngajak-ngajak golput lah, inilah, ditegur begini, malu akhir. Ada ormas Islam yang dibekukan oleh pemerintah. Maka bertarunglah dengan benar. Seperti cara leader di dalam surat At-Taubah. Jangan takut pada orang munafik. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita besok berlebaran haji dulu. Ya, alhamdulillah. Lupa nanti. Kumpul terus sampai lupa potong orang kurban. Iya. Pak Budi. Baik, mari kita tutup baca doa kafaratul majid. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Terus, ketua.